Halo teman-teman, kenalin aku Muhammad Furqan Alfadi dan ini adalah video tentang saran perbaikan proses pembelajaran di Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung atau yang lebih sering disebut ITB merupakan salah satu perguruan terbaik di Indonesia dan bahkan diakui oleh dunia. Didirikan sejak 1920, ITB telah menghasilkan banyak kontribusi untuk kemajuan bangsa, terutama melalui bidang pendidikan dan riset. Proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas dari ITB. Pada video kali ini, aku akan mencoba memberikan saran perbaikan proses pembelajaran yang bisa diterapkan untuk ITB ke depannya. Pada video ini, aku mengambil referensi dari universitas-universitas terbaik di dunia. Untuk itu, aku melakukan pencarian dan menemukan YouTuber-YouTuber yang memberikan pendapatnya tentang perbedaan proses pembelajaran di Indonesia dan universitas-universitas terbaik dunia. Mari kita lihat videonya. Untuk belajarnya gitu, mereka tuh menyediakan semua fasilitasnya, ada teaching team, ada dosen, ada semua reading tuh dikasih link, dikasih PDF gitu. Tapi at the end of the day tergantung kita lagi kan, kita mau apa persiapannya sejauh mana. Itu sih menurut aku yang beda. Itu juga teaching team, aku tuh teaching team di Unhar itu tuh di Harvard tuh beneran kayak mereka tuh ada dalam present dalam kelas gitu. Jadi misalnya jadi di satu, mungkin ini perbedaannya US sama Indonesia. Jadi kalau misalnya di kelas itu dalam satu ruangan ada misalnya ada 3 sampai 4 teaching fellows namanya, itu basically asdos gitu, sama satu lecturer. Nah, karena kelas-kelas di sini itu gede banget, kelas-kelasnya itu size-nya gede. Jadi teaching team ini tuh responsible biasanya untuk satu section gitu, berapa section, dan untuk make sure bahwa setiap section itu tuh mengerti gitu loh, dan mendapat bantuan, karena nggak mungkin satu dosen yang di depan bisa nge-reach out ke semuanya gitu. Jadi menurut aku teaching team itu bener-bener, atau teaching fellow itu bener-bener ini banget sih, helpful banget, karena kita juga di luar dari big seminar class ya, gitu, kita juga ada kelas yang dipecah jadi kecil-kecil, kelas dari teaching fellow itu recitation. Nah itu kayak untuk revise, untuk ngulang, untuk review lah, kelas review. Tapi itu lebih smaller, jadi itu kayak cuma 10-15 orang, dan di situ kita benar-benar nge-review materi yang udah seminggu kemarin gitu. Jadi kita benar-benar ilmunya tuh dapat banget sih. Jadi ditekan buat kita paham, bahkan kadang recitation dipakai buat preparation tugas. Benar, open. Benar. Terus tadi kalau aku salah satu contohnya ada kelas yang dia pakai model flipped classroom. Jadi kan kita reading nih tetap, tapi kita setiap malam sebelum kelasnya itu H-1 harus isi Google Doc yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Terus harus nanya pertanyaan tentang materi ini apa sih yang kita nggak ngerti. Jadi kan kita ada dorongan buat beneran ngebaca, dan pas di kelas profesornya tinggal ngebahas juga. Terus ngebahas apa sih questions yang menurut dia menarik, terus dibahas di kelas. Jadi menurutku membantu itu banget sih, ya. Kita nggak datang cuma buat bener sih. Kalau kayaknya emang di sini tuh tuntutan readingnya, tuntutan untuk performnya tuh tinggi, tapi at the same time mereka tuh juga sangat memfasilitasi gitu. Jadi balance sih menurut aku. Dari video tersebut, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita ambil sebagai saran untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Yang pertama, yaitu pembentukan teaching teams yang berguna untuk membantu mahasiswa merevisi kembali pemahaman mereka tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya. Teaching teams juga bertanggung jawab terhadap kelompok mahasiswa yang lebih kecil, sehingga akan sangat membantu pada kelas dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah pemberian fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran seperti bahan-bahan bacaan, buku pegangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah model pembelajaran flipped classroom, di mana mahasiswa diminta untuk membaca materi perkuliahan sehari sebelumnya dan menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian mahasiswa juga diminta untuk memberikan pertanyaan terkait materi, sehingga waktu di kelas digunakan untuk membahas pertanyaan tersebut. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sehat selalu.